Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Maisa Najwa Sasanugraha dengan NPM 253404111103. Saya Rasania Simbolon dengan NPM 25341108. Saya Zahra Isa Sakasari dengan NPM 253404111109. Saya Rafina Amfiriana dengan NPM 253404111009. Tujuan kami membuat video ini, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil observasi kami di perusahaan BUMN Bank, yaitu Bank Negara Indonesia. Yang terhormat Ibu Haja Nonen Masito YRMBM dan teman-teman semua. Bank Negara Indonesia didirikan pada 5 Juli 1946 setelah kemerdekaan Indonesia dan diprakarsai oleh R. Margono Jojo Hadikusumo. Bank Negara Indonesia merupakan bank pertama milik negara yang awalnya berfungsi sebagai bank sentral serta berperan dalam penerbitan dan pengedaran uang Republik Indonesia atau disebut ORI. Seiring perkembangan pada tahun 1955, BNI berubah menjadi bank umum dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1996, BNI atau Bank Negara Indonesia resmi menjadi perusahaan publik atau go public dan hingga kini menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan berbagai layanan perbankan modern dan digital. Indonesia, isinya yaitu menjadi lembaga keuangan global terpercaya yang unggul dalam inovasi dan kinerja secara berkelanjutan. Lalu ada juga misi Bank Negara Indonesia. Yang pertama, menyediakan layanan keuangan dan solusi digital yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah domestik maupun internasional. Lalu yang kedua, menciptakan nilai yang optimal bagi investor serta menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik. Lalu yang ketiga, menjadi mitra strategis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya ada poin-poin utama budaya perusahaan BNI. Yang pertama itu ada core values BUMN, yaitu ada kata akhlak. BNI menerapkan nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam setiap perilaku kerjanya. Lalu ada juga prinsip 46, yaitu budaya kerja di BNI sendiri. Terdiri dari 4 nilai utama. Ada profesionalisme, yaitu bekerja dengan keahlian dan kompetensi tinggi. Yang kedua ada integritas, yaitu jujur, tulus, ikhlas, disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada orientasi pelanggan, yaitu memberikan layanan prima atau terbaik melebihi harapan. Dan yang terakhir ada perbaikan tiada henti atau continuous improvement, yaitu kreatif, inovatif, dan selalu menyempurnakan proses kerja. Persyaratan umum pelamar BNI dibagi menjadi 5. Pertama ada pendidikan dan juga IPK. Selanjutnya ada Officer Development Program dengan minimal D3 dan S1. Bina BNI selanjutnya minimal SMA, SMK, rata-rata nilai rapotnya 70 atau D1 dan S1. Minimal D3 dengan jurusan yang relevan dengan bisnis BNI, IPK minimal 2,75 dengan skala 4. Selanjutnya ada batas usia. Batas usia untuk D3 maksimal 24 tahun 0 bulan. Untuk S1 dan S2 maksimal 26 tahun sampai 28 tahun tergantung program. Bina BNI usia 18 tahun sampai 25 tahun. Khusus peserta BNI aktif tidak memperhitungkan usia. 3. Status dan komitmen. Belum menikah, bersedia untuk tidak menikah selama masa pelatihan atau kontrak, bersedia ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, keempat ada persyaratan administrasi dan integritas. Tidak memiliki hubungan darah langsung dan kandung dengan pegawai aktif BNI, tidak pernah terlibat narkoba atau pelanggaran hukum, dibuktikan dengan SKCK. Nilai kelima ada nilai tambahan, memiliki pengalaman di bidang customer service, marketing, dan juga sales.
Pelatihan pengembangan pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Kedua, pelatihan kepemimpinan atau leadership, mengembangkan kemampuan kepemimpinan pegawai dalam mengelola tim dan organisasi. Selanjutnya, pelatihan etika atau code of conduct, memberikan pedoman perilaku kerja yang sesuai dengan standar etika perusahaan. Selanjutnya, sistem pengembangan talenta, program yang dirancang untuk mengembangkan potensi dan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada percepatan karir, program yang memberikan peluang pekerjaan karir bagi pegawai dengan kinerja yang unggul. Selanjutnya terakhir ada pengembangan data analistik, program untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola dan menganalisis data. Di sini ada job description yang dimana ada 8 bagian. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada masyarakat mengenai produk BNI atau kredit program pemerintahan yang ditawarkan. Yang kedua, melayani pertanyaan, keluhan, dan juga kebutuhan nasabah. Yang ketiga, ada melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk program kepada individu, komunitas, maupun instansi. Yang keempat, mengidentifikasikan potensi calon pelanggan dan melakukan pendekatan untuk meningkatkan realisasi bisnis BNI. Kemudian yang kelima, membantu proses pendaftaran administrasi dan realisasi nasabah. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan nasabah serta melakukan follow up terhadap calon nasabah lainnya. Yang ketujuh, berkoordinasi dengan tim internal terkait proses pelayanan dan pemasaran program. Yang terakhir itu ada menjaga citra dan nama baik BNI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem penggajian. Berdasarkan hasil observasi, Kepala Cabang hanya menjelaskan tentang komponen pemotongan dan insentif karyawan, tidak menjelaskan spesifikasi nominalnya. Baik, komponen penggajiannya terdiri dari gaji pokok, yaitu pendapatan utama tetap, lalu yang kedua tunjangan, ada tunjangan makan, transportasi, jabatan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada insentif, yaitu tambahan penghasilan berdasarkan kinerja. Nah, insentifnya itu terdiri dari pertama, tunjangan kesehatan tambahan, kemudian 2, asuransi kerja, 3, bantuan pendidikan atau beasiswa, lalu yang keempat, fasilitas kesejahteraan. Kemudian terjadi pemotongan. Yang pertama ada pemotongan PPh pasal 21, lalu pemotongan BPJS Kesehatan, yang ketiga BPJS Ketenagakerjaan, lalu yang keempat pemotongan lain sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya, sistem penggajian di BNI Payroll, layanan untuk menyalurkan gaji karyawan otomatis melalui rekening bank. Prosesnya, yang pertama, perhitungan gaji oleh perusahaan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan insentif. Lalu yang kedua, terjadi pemotongan yang terdiri dari pajak, iuran, jaminan sosial, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada transportasi gaji bersih ke rekening karyawan. Nah, kemudian di sini ada sistem informasi manajemen. Yang pertama itu BNI Direct dan BNI Fax, di mana sebagai sarana memantau dan mengelola transaksi secara real time. Yang kedua ada BNI API Corporate, digunakan untuk mengintegrasikan sistem internal perusahaan dengan sistem perbankan. Yang ketiga ada virtual account dan e-collection, yang dimana berperan dalam pencatatan, identifikasi transaksi, serta pengelolaan dan penerimaan dana di setiap bank. Yang keempat ada dashboard monitoring, yaitu menyajikan informasi arus kas, cash in dan cash out atau sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada pemberhentian hubungan kerja, yang dimana yang pertama itu spesifikasinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, yang kedua manipulasi data atau laporan keuangan, yang ketiga penggelapan dana perusahaan atau nasabah, yang keempat pelanggaran prosedur operasional secara sengaja, yang kelima kerjasama tidak sah dengan pihak eksternal, yang itu disebut tindakan yang disebutnya fraud, yang dimana tindakan itu seperti melanggar kecurangan ataupun pelanggaran yang berat yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kemudian, tindakan tersebut dengan spesifikasi 5 tadi dianggap melanggar integritas dan aturan perusahaan sehingga dapat dikenakan sanksi tegas berupa PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan SOP yang berlaku di setiap perbankan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.